Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari tim Morph dari kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil challenge yang telah kami implementasikan pada sebuah website. Dan tentunya sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan perkenalan perkenalan tersebut akan dimulai dari saya sendiri dengan nama Nikomang Putri Indah Puspitasari dan NIM 2215091083 selaku moderator dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Nurbalinda Ligo dengan NIM 22150911073. Perkenalkan, nama saya Ido Gede Asando Canom dengan NIM 22150911041. Dan perkenalkan, nama saya Dewa Nyuman Aditya Gantara dengan NIM 22150911101. Baik, terima kasih. Itu dia perkenalan singkat dari tim kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat kami mendapatkan dua challenge. Challenge pertama yaitu bagaimana kami membuat button login pada page login user itu tidak aktif saat kondisi di mana user tidak melengkapi username dan password. Begitu juga kondisi sebaliknya. Tombol tombol atau button login itu akan berfungsi saat user itu berhasil memasukkan username dan password secara lengkap. Selanjutnya, challenge kedua, bagaimana kami menambahkan data pada kolom orders pada website tersebut. Baik, penjelasan ini akan saya mulai dari challenge pertama sendiri, dan itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk challenge pertama, yakni saya akan menambahkan code cons is form valid sama dengan username dan password. Tujuan dari penulisan code ini yakni di mana sistem itu akan mengecek apakah kondisi saat user memasukkan username dan password itu sudah lengkap atau belum. Jika dia belum lengkap, maka tombol button itu tidak akan aktif. Nah, itu saya akan menambahkan code pada kursor yang telah saya blok, yaitu disable sama dengan tanda seru is form valid. Itu menyatakan bahwa tombol button itu tidak akan berfungsi atau dia itu nonaktif. Pada saat nonaktif bisa kita lihat tidak berwarna. Nah, selanjutnya baliknya, jika user itu telah melengkapi username dan password secara lengkap, maka tombol itu akan mulai aktif kembali. Baik, untuk implementasi pada website tersebut dalam challenge pertama ini akan dilakukan oleh rekan saya, yakni OD. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. OD, mohon maaf, mungkin masih di mute. Baik, saya akan menunjukkan implementasi dari challenge pertama, yaitu pada bagian sign in ini. Nah, di sini terdapat submit yang ditunjukkan icon kursor disable. Nah, di sini disable tersebut aktif karena di inputan email dan password masih belum terisi. Nah, ketika saya mencoba mengisi inputan email dan password, nah di sini sudah berhasil, sudah bisa diklik untuk menuju ke sign in. Nah, di sini berarti challenge pertama sudah berhasil dibuat, yaitu tombol sign in dapat terdisable dan dapat diklik ketika inputan email dan password tersebut dicek apakah sudah terisi atau belum. Nah, di sini kita sudah bisa memasuki ke halaman dashboard. Selanjutnya challenge kedua, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu dia merupakan penjelasan dari mulai dari code challenge pertama dan implementasi dari challenge pertama. Dan selanjutnya untuk challenge kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni terkait menambahkan data tabel pada kolom orders. Baik, untuk waktu dan tempat, Dewa Aditya, disilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pada challenge kedua bagian menu order, di sini pertama-tama saya akan menambahkan bagian import yaitu bagian card dan tabel. Di mana card ini kami import untuk kepentingan peletakan pada tabel yang akan kami gunakan di kolom order nantinya. Di mana yang pertama-tama ini kami menambahkan adanya inisiasi cons annual orders data. Di sini terdapat data-data yang dibutuhkan di dalam tabel pertama, yaitu Endorse Order Data. Selanjutnya, yang kedua yaitu inisiasi Cons Monthly Order Data. Di sini terdapat data yang dibutuhkan atau data yang diisi pada tabel kedua. Yang ketiga yaitu inisiasi cons kolom, di mana di sini merupakan inisiasi kolom-kolom yang ada pada tabel, seperti yang pertama ada kolom produk, kemudian kolom quantity, dan yang ketiga yaitu ada kolom price-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan, untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dewa Aditya. Itu merupakan penjelasan pertama terkait challenge kedua, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Balinda. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa di-scroll sampai kelihatan ya line ampulnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai line 61 sampai dengan 68 terlebih dahulu. Yang dimana line tersebut menjelaskan hanya untuk membuat kontainer blank space order. Yang di dalam line antara 61 sampai dengan 68 tersebut sudah pasti dilengkapi dengan row, call, card, title, hingga dengan text. Mungkin itu dia penjelasan mengenai line antara 61 sampai dengan 68. Jadi untuk selanjutnya mengenai penjelasan line 70 sampai dengan line 86 menjelaskan pada bagian pertama terdapat row yang berfungsi untuk membungkus dua kolom dalam satu baris. Row ini tentunya tersedia dalam code untuk tabel annual orders dan juga monthly order. Selanjutnya, di dalam kolom terdapat card juga untuk membungkus tabel data yang memiliki size yang sangat fleksibel untuk digunakan dalam memisahkan data-data yang dimiliki. Mungkin itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai dari line 61 sampai dengan 86. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya terkait challenge kedua. Dari penjelasan tersebut, maka akan saya lanjutkan ke implementasi dari challenge kedua tersebut. Nah, untuk implementasi, saya kembalikan ke rekan saya, Ode. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk challenge kedua ini implementasi. Pada challenge kedua ini di sini ada blank page order. Nah, di sini yaitu code yang dimiliki yaitu dari line 61 dan line 68. Mohon maaf, 69. Di sini itu masih memakai baris pertama, satu baris dibungkus oleh satu baris yaitu row, all orders dan monthly orders. Nah, di sini tuh masih dalam satu baris, namun terdapat dua kolom. Nah, di dalam kolom tersebut di sini itu memakai cards, yang dimana kontainer yang ukurannya fleksibel. Nah, di dalam card tersebut barulah data tersebut dipanggil dari yang sudah dibuat yaitu di atas, yaitu ada Titella, price, dan quantity-nya. Itu dia implementasi dari challenge kedua. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Ode. Baik, mungkin sekian penjelasan dari teamwork terkait challenge pertama dan challenge kedua, yang dimana challenge pertama yakni untuk memberikan tanda nonaktif dan aktif pada button sign in, dan challenge kedua untuk menambahkan data pada kolom orders. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.